Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin masih ingat, beberapa waktu yang lalu itu sedang heboh-hebohnya fenomena janda bolong. Janda bolong maksud saya di sini adalah tanaman janda bolong. Pada saat itu tanaman janda bolong bisa dijual sampai dengan 80 juta untuk satu potnya. Nah, fenomena ini sebenarnya selalu berulang tiap beberapa waktu. Sebelumnya itu ada, fenomena ada aglonema, adenium yang dijual sampai ratusan ribu untuk per daunnya. Sebelumnya lagi ada batu akik, ada ikan lohan, lovebird, dan sebagainya. Bahkan juga di luar negeri ada model model-model fenomena musiman seperti ini dan itu kebanyakan memang harganya tidak dimasuk akal. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, inilah yang dinamakan dengan monkey business. Nah, ini adalah model bisnis yang kotor karena model bisnis ini sebenarnya merugikan pihak-pihak yang terakhir membeli. Jadi di awal-awal para pelaku model bisnis ini sebenarnya memang berniat untuk mendapatkan keuntungan dan melemparkan kerugian ke orang lain. Namun tidak semua pelaku bisnis ini sadar dan berniat untuk menipu orang lain. Nah, akan saya jelaskan di sini apa itu monkey monkey business dan contohnya. Tapi saya harap di sini saya memberitahu bagaimana cara kerja monkey business tidak untuk dipraktekkan, tapi untuk dihindari supaya kita tidak menjadi korban dari praktek kotor ini. Oke, kita mulai videonya. Pada suatu hari datanglah Jono dan Juki, asistennya, ke sebuah desa. Di desa tersebut mereka mengumpulkan warga di sana untuk berkumpul di sebuah alun-alun dan di situ si Jono mengumumkan bahwa dia akan membeli monyet betina yang biasa berkeliaran di hutan sekitaran desa tersebut dengan harga Rp50.000. Beliau berkata bahwa monyet betina itu memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan dan menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Sehingga dia tertarik untuk membeli monyet tersebut dengan harga Rp50.000 per monyet. Mendengar hal tersebut, warga pun antusias karena selama ini monyet-monyet di sekitar desa mereka anggap sebagai hama dan ketika ada orang yang mau membeli, mereka anggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan karena selama ini monyet-monyet tersebut tidak berharga sama sekali. Ya, kemudian dimulailah pencarian monyet-monyet tersebut. Akhirnya warga mulai berburu monyet tersebut di hutan sekitaran desa. 2 hari berselang, sangat banyak monyet yang terkumpul dan si Jono pun kembali ke alun-alun desa tersebut untuk membayar monyet-monyet yang sudah ditangkap oleh warga. Cukup banyak pada saat itu, ada sekitar 100 monyet. Monyet-monyet tersebut segera dimasukkan ke kandang. Nah, kemudian Jono pun memberikan sebuah pengumuman lagi bahwa 2 hari kemudian saya akan datang lagi ke desa ini dan membeli monyet-monyet betina lagi dan saya akan menghargainya 100.000 per ekor. Mendengar hal tersebut, warga pun semakin senang, warga semakin semangat dan mereka bergegas untuk mengambil peralatan-peralatan berbulu mereka dan mereka segera berpencar untuk mencari monyet-monyet betina lagi. Meskipun jumlah monyet betina sudah berkurang, mereka bahkan sampai rela siang dan malam berburu ke dalam hutan. Kemudian 2 hari berselang, warga mengumpulkan monyet-monyet yang mereka tangkap di alun-alun. Kemudian datanglah si Jono dan Juki untuk menebus monyet-monyet tersebut. Pada saat itu monyet-monyet yang terkumpul hanya sekitar 50 ekor saja karena mungkin populasinya sudah berkurang karena adanya perburuan besar-besaran.
Lalu si Jono pun kembali menjanjikan warga bahwa 2 hari lagi dia akan datang untuk membeli monyet betina lagi. Dan 2 hari lagi saya akan membeli monyet betina lagi dan saya akan menghargai 1 ekor monyet dengan harga Rp500.000. Warga mendengar hal tersebut pun semakin antusias. Bahkan berita ini sudah menyebar ke desa-desa sebelah sehingga semakin banyak warga yang ikut berburu monyet-monyet di hutan sekeliling desa tersebut. Banyak warga yang tahu, maka semakin sulit pula proses pencarian monyet-monyet betina ini. Di samping populasinya yang sudah banyak menurun karena penangkapan-penangkapan sebelumnya, warga yang semakin banyak berkerumun juga membuat monyet-monyet betina ini semua pada mengungsi. Jadinya semakin sulitlah pencarian monyet. Nah, sementara itu di alun-alun si Juki, sang asisten si Jono, eh, bertugas menjaga kandang monyet yang selama ini belum dibawa oleh si Jono. Jadi monyet-monyet yang dibeli sebelumnya masih di kandang, di dalam kandang di sebuah tempat di desa tersebut disimpan oleh si Jono. Nah, si Juki pun mencoba menghasut warga. Dia mencoba untuk menjual beberapa monyet yang ada di dalam kandang kepada warga dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh si Jono. Pada saat itu si Juki menawarkan monyet-monyet yang ada dalam kandang dengan harga 300.000. Karena warga merasa sudah kesulitan mencari monyet-monyet betina yang ada di hutan, maka warga pun setuju-setuju saja karena mereka menganggap bahwa 2 hari lagi juga monyet ini bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, yaitu 500.000 seperti yang dijanjikan Jono tadi. Nah, berita ini pun tersebar ke beberapa masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang istilahnya punya modal besar pun membeli monyet-monyet tersebut yang ada di dalam kandang itu. Nah, kemudian si Juki juga beralasan bahwa nanti dia akan bilang kepada Jono bahwa kandang yang dijaga olehnya dirusak oleh beberapa harimau sehingga monyet-monyet betina tersebut kabur. Nah, akhirnya monyet-monyet yang ada dalam kandang pun habis terjual dibeli oleh warga seharga Rp300.000 per ekor monyet. Warga pun merasa senang karena mereka berpikir bahwa beberapa hari lagi mereka akan mendapatkan keuntungan besar karena mereka mempunyai monyet yang banyak. Demi hari berlalu dan Jono juga tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya ke desa tersebut. Beberapa dari warga sudah mulai curiga bahwa mereka ditipu oleh si Jono. Namun beberapa warga lainnya masih yakin bahwa Jono akan kembali dan membeli monyet-monyet betina tersebut seharga Rp500.000. Nah, bagi warga-warga yang sudah tidak percaya itu menjual lagi monyet-monyet betina tersebut ke warga-warga yang masih percaya bahwa Jono akan kembali. Nah, kemudian hari demi hari pun berlalu, semakin lama, akhirnya semua warga pun yakin bahwa mereka sudah ditipu oleh si Jono. Nah, inilah yang dinamakan fenomena monkey business, di mana pelaku awal dari fenomena ini memang berniat untuk menipu, dan mereka memang dengan sengaja menyisihkan modal mereka untuk melancarkan tipu muslihatnya. Dan juga biasanya pelaku dari fenomena monkey business ini di awal mengeluarkan modal untuk mengisi media-media supaya media-media ini memberitakan kehebohan dari fenomena-fenomena tertentu agar orang-orang semakin hype, semakin merasa bahwa suatu komoditas tersebut memang harusnya dihargai dengan harga mahal. Nah, inilah yang dinamakan bisnis yang kotor atau dirty business. Kedepannya saya yakin masih akan terus terjadi fenomena seperti ini. Jadi kita sebagai konsumen harusnya bisa lebih bijak dalam membeli sesuatu, apalagi sesuatu tersebut sedang musim-musimnya. Ya, itu saja video dari saya. Terima kasih.